akhir di bulan Juni, dan mungkin ada satu hal yang belum tadi di pengumuman bahwa nanti tanggal 17 Juli ya, 17 Juli akan ada winter outing. Oke, winter outing. Tadi yang saya belum tulis tadi ya, winter outing. Jadi kita mungkin rencana bakal ke Littleton ya. Jadinya bakal di luar, sebentar ada aktivitas juga. Dan same day tanggal 17 April tadinya rencana jauh, cuma kita bakal jauh-jauh amat. Jadi bisa di range mungkin sekitar jam 11 pagi kalau nggak salah, jam 11 pagi atau jam 10.30, tapi nanti bakal dikonfirm minggu depan di posternya. Oke. Masih dalam topik series di bulan Juni yang bernama En Route, En Route. Dan dalam kita hidup, saya juga mengalami dulu mungkin kita merasa kita berada di jalan the route yang tepat, di jalan route yang benar, atau route yang logika saya adalah sesuatu yang aman, akan tetapi ada route yang akan menuju pada destruction, pada kehancuran. Nah, di Alkitab juga ingatkan kita di Amsal 16 ayat 25 bahwa ada jalan yang kita sangka lurus, akan tetapi ujungnya menuju apa? Maut. Jangan sampai kita bersandar pada pengetahuan kita sendiri, bersandar dengan kepintaran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan kita merasa nggak perlu Tuhan, dan sehingga kita pikir jalan yang kita tempuh adalah lurus, tapi sesungguhnya adalah menuju maut. Nah, dan gereja juga sering reminded us, dan juga teman-teman di iCare juga mungkin juga sering reminded us untuk maju, untuk berubah, untuk tetap on fire, tetap taat dan obedient sama firman Tuhan. Mungkin kita ignore. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bahwa ada satu personality dari Perjanjian Lama, ada satu tokoh dari Perjanjian Lama yang juga terkenal, ya, dari Perjanjian Lama, dan dia begitu terkenal sehingga dia masuk dalam kitab Ibrani punya Hall of Fame, ya, ada kan Hall of Fame, jadi Hall of Fame of Faith, dan laki-laki yang dicatat dan wanita yang tercatat di dalam dan di highlight dan di showcase dan diberi panggung di Perjanjian Lama tersebut ditampilkan di Perjanjian Baru di kitab Ibrani pasal ke-11. Dan dari mereka kita bisa lihat bagaimana Tuhan memperlihatkan pada kita bagaimana kita hidup dalam iman Kristiani. Saya ulang ya. Jadi dari tokoh tersebut, dari beberapa tokoh tersebut di highlight, ditampilkan, diulang lagi ceritanya di kitab Ibrani 11 di Perjanjian Baru, sehingga kita bisa belajar bagaimana iman Kristiani mereka. Semua teman-teman mau? Nah, sore ini kita akan lihat satu tokoh tersebut yang pada awalnya orang ini pada rute menuju destruction. Dan kita bisa melihat dari mata manusia kita atau dari pemandangan kita, dari pengalaman kita, bahwa satu orang ini yang hampir tidak mungkin sebenarnya masuk dalam Hall of Faith. Akan tetapi firman Tuhan memperkenalkan dia sebagai satu hero of faith, seorang perempuan yang bernama siapa teman-teman? Adalah bernama Rahab. Tahu ceritanya? Nah, dari sekian banyak, even dari banyak cerita bahwa hero of faith salah satunya ada Enoch, ada siapa, Abraham, ada Musa, ada Noah, ada Samson sekaligus.
Hall of Faith. Oke, bisa nangkep ya teman-teman? Berasa nggak sih kalau Hall of Faith itu sesuatu yang spesial, bisa ditulis gitu di Perjanjian Baru, dan kita sampai hari ini bisa mengagumi dia. Dan yang menarik ya, seorang Rahab adalah, kita lihat ya, oh ini tadi saya tulis ya, jadi itu Hall of Fame of Faith, salah satunya ada siapa? Tadi saya tulis si Rahab. Oke. Nah, dan menariknya Alkitab menulis status dia. Mungkin di sini kalau kita bisa lihat gitu ya, Adi dan Foni of Upper Egerton, Tulus dan Fanny of Allswell, Jason and Wanda of Wigram gitu ya. Saya nggak tahu lagi ada tinggal di mana nih. Kira-kira gitu, Denny dan Olin of Rolleston gitu ya. Atau mungkin ada mungkin Ade the chef gitu ya. Nah, lalu atau someone the engineers, Indra the accountant gitu ya. Nah, tapi Rahab ini dikenal di kita sebagai apa? Kita baca di Ibrani 11, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, semua tahu ya. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka apa? Rahab, perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Karena itu Allah menyebut kita dengan baik. Oke, kalau bahasa Inggris ya dibilang Rahab the harlot. Tahu harlot? Kalau Anda baca di Alkitab di apa sih namanya? Dictionary, ya, hilangan kata. Di kamus berarti apa? The prostitute atau pelacur. Dan di bahasa Indonesia kita dibilang apa? Rahab, the perempuan Sunda. Oke? Dan first impression pada saat saya sebenarnya kenapa tertarik dengan Rahab ini, saya pas lagi 2 minggu lalu bicara tentang Joshua, betul? Joshua 3 ya, yang bagaimana apa God doesn't want us to forget what He has done. Ingat ya waktu ulang tahun gereja ya, anniversary gereja, saya ada sempat ngomong gitu, dan saya sempat membaca gitu, wah ini menarik ini. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya pengen tanya gitu ya, dan saya pengen gali gitu ya, dan apa? Akhirnya saya putuskan hari ini saya pengen ngomong gitu tentang Rahab ini. Jadi hari ini simple, cuma cerita tentang Rahab. Dan saya yakin dari cerita Rahab ini, pada saat kita baca sebentar lagi, akan banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari dia. Oke, ada hal-hal yang kita bisa belajar dari cerita Rahab ini. Dan semoga teman-teman juga punya perspektif dan juga fokus hari ini dengan apa yang kita baca, ya. Fokus dengan cerita Rahab yang Firman katakan. Mungkin bisa dengar dari saya, tapi the most important kita lihat apa yang Firman katakan. Oke? Kenapa saya bilang first impression adalah Rahab ini harusnya doesn't belong di Hall of Faith. The first impression saya, dia nggak asli, nggak belong. Kenapa? Yang pertama, kalau orang nge-apply PR dicek ya. Nah, saya ini sempat lihat gitu ya, ngecek dia punya backgroundnya. Background pertama, dia pas lagi ngecek gitu ya, saya ketemu bahwa dia seorang jental. Oke, jental bahasa Indonesianya kafir, tuh, atau non Yahudi, atau non Jews. Nah, dan jadi nggak mungkin deh, karena nama-nama tersebut yang lain ada yang tadi saya sebut bagian dari Hall of Faith tadi adalah orang-orang non jental, orang Yahudi. Lalu yang kedua, yang saya juga baca bahwa dia punya background adalah bukan worshiping God, dia worshiping apa? Pagan, worship patung-patung gitu ya.
dan penyembahan berhala. Jadi udah mungkin pasti gitu ya, udah out of the list. Nah, setelah background check, apalagi yang saya ketemu, dia punya pekerjaannya. Oke, teman-teman, ada yang ada hello di sini? Enggak ya? Enggak ada ya? Halo? Saya nggak boleh ketawa aturannya. Our church is open for everyone. Ya. Pasti kita lihat occupationnya, pekerjaan sehari-harinya disebut tadi diulang-ulang, the help. Dan sebenarnya menarik, kenapa cuma cukup Tuhan sebenarnya sebut aja Rahab gitu ya? Kenapa mesti status tersebut diulang-ulang? Kenapa status tersebut diulang? Kenapa dia punya occupation diulang-ulang? Tapi nanti kita lihat betapa hebatnya tokoh Rahab tersebut. Oke? Nah, di Ibrani 11 ayat 31. Mungkin sebelum itu kita baca dulu ya. Jadinya saya sebenarnya bisa baca, Anda bisa baca semua Yosua 2 tentang bagaimana Yosua mengirim pengintai 2 orang ke kota Yeriko untuk mengintai apa yang terjadi di situ, seperti apa, untuk memberikan report kepada Yosua. Anda bisa baca, tapi saya baca cuma yang 6 ayat pertama. Yang 6 ayat pertama. Yosua 2 ayat 6. Yosua 2 ayat 1 sampai 6. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama siapa? Rahab. Lalu tidur di situ. Jadi pengintai tersebut sampai ke kota Yeriko dan dia menginap di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Jadi kedatangan pengintai tersebut bukan hanya ketahuan, tetapi tujuan pengintai itu datang ke kota Yeriko juga sampai ke kupingnya siapa? Raja. Oke, jadi bukan cuma ketahuan dia datang, tapi tujuannya juga ketahuan sampai oleh Raja Yeriko. Oke, untuk menyelidik negeri ini. Nah, tentunya Raja Yeriko besar gitu ya, dan akhirnya Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Jadi suruh samperin Rahab, mengatakan demikian, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Ya, jadi masih lengkap ya teman-teman ya. Lalu ayat yang keempat, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Di mana ditulis di atap gitu ya, di atas, dibilang di soto rumahnya. Soto rumahnya tuh di atap. Ini kalau di sini nggak ada atap ya, saya nggak tahu rumah yang mana. Mungkin zaman dulu udah ada ceiling gitu dan bisa disimpan dan di cover dengan daun jerami katanya. Sampai di mana tadi? Berkata iya, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Yang kelima, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke Soho, dia bilang ya. Perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah atau ke ceiling di rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebar di atas soto itu. Mungkin insulation yang beberapa rumah pakai batang rami, mungkin gara-gara baca kita kayaknya. Iya, karena rumah saya waktu di Auckland atau atap rumahnya ya, cuman menarik karena rumah saya yang di Auckland dulu pada saya beli, totalnya melihat ke atap ada rami.
Jangan-jangan semoga tuh nggak rumahnya bekas Rahab gitu ya. Iya. Nggak beda. Nggak, serius itu benar ada jerami. Dari mana tadi? Oh iya, jerami. Oke. Gitu, bahkan ada soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah Sungai Yordan. Jadi begitu ketahuan, begitu dibohongin sama Rahab, akhirnya mereka kemakan kebohongannya Rahab. Akhirnya pergi. Pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah Sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Jadi tembok Yeriko ditutup, orang nggak bisa masuk, orang nggak bisa keluar. Segera sudah kemudian mengejar itu keluar. Oke, kita mau sebelum mulai kita tentunya harus berdoa, ya, karena kita mau hari ini bukan cuma Anda membaca mendapat hiburan, tapi juga ada Oke, thank you Jesus buat hari ini, buat apa yang kata di hatiku tentang cerita Rahab ini. Biarlah Bapak dari apa yang kami baca hari ini, apa yang kami bahas hari ini, apa yang diutarakan hari ini bisa jadi rema dalam hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan dan kami menyadari betapa besar kasih karunia Engkau ya Tuhan, dan kami percaya hari ini kami mendapat perspektif yang tepat dari setiap dari kami, dan kami bisa pulang dan bawa ini dan renungkan sehingga membuat hidup kami lebih baik dan lebih maju ya Tuhan dalam pengenalan akan Engkau. Bantu apa yang akan keluar dari mulut ini sehingga jadi berkat. Haleluya, amin. Oke. Yang pertama, pada saat saya menyiapkan 2 minggu lalu, saya membaca ini, saya teringat, is it okay to lie? Halo? Pertanyaan yang sangat besar menurut saya. Dan tadi kalau kita baca, bagaimana Rahab menyelamatkan 2 pengintai tersebut tadi dengan kebohongan, dengan satu big fat lie. Benar ya, teman-teman? Is it okay to lie? Boleh? Bohong? Kata Emma. Pada saat ini ya, karena Anda baru baca cerita tentang Rahab. Baca Rahab tadi ya. Tapi saya mau katakan satu hal. Kalau 10 perintah Allah mengingatkan kita yang ke-9 bahwa tidak boleh bersaksi dusta, betul, kepada tetangga kita. Benar ya? Benar teman-teman? 10 perintah tidak boleh berbohong. Itu semua udah tahu ya. Dari kecil kita Sunday school semua udah tahu. Semua setuju ya? Lalu, tapi ada satu ayat lagi saya baca juga di Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Jelas sekali dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Saya garis bawahi, dibenci Tuhan. Halo teman-teman, dibenci itu siapa? Kalau dibenci saya tidak apa-apa. Jangan sampai dibenci sama Tuhan. Jangan kita lakukan satu hal yang akan disebut sebentar lagi yang dibenci sama Tuhan. Kalau dibenci sama saya, ignore aja. It's okay. Tapi kalau sampai dibenci sama Tuhan, jangan kita lah. Oke. Nah, dibilang apa? 6 perkara. Tapi begitu saya itu mungkin yang nulis, kenapa saya nangkep nih kenapa dibilang 6 perkara, tapi sesungguhnya bahkan 7 perkara gitu kan ya. Sebenarnya dia tulis 6 tapi mungkin dikoreksi, sebenarnya 7 yang menjadi kebenaran bagi hatinya. Hati siapa? Hati Tuhan. Karena sebenarnya 6 perkara, karena ada 2 hal yang sebenarnya sama. Oke. Jadi sebenarnya cuma ditulis dan koma dan jadi akhirnya jadi itu 7. Yang pertama, mata sombong. Oke. Ini nggak ada hubungannya sama Rahab ya, tapi ingat kan teman-teman, mata sombong itu apa ya? Saya mikir haughty eyes katanya. Moga-moga Anda kalau melihat saya nggak pernah melihat mata sombong ini gitu ya. Tahu mata sombong itu kayak apa ya? Coba. Dari bawah sampai cik, gitu ya, maksudnya gitu ya. Pernah orang gitu ya, ada gitu kan ya. Ya, itu mata sombong ya. Dibenci itu, oke. Di sini nggak ada saya yakin.
sih sama Tuhan. It's not a joke. It's not a joke. Lalu yang kedua apa? Linda, terus saya ngomong ini pelan-pelan karena saya mau teman-teman pulang ingat ayat ini. Oke? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke, sini pasti nggak ada ya. Jangan sampai membunuh ya teman-teman. Baiknya jangan ya. Sama sekali jangan. Bukan baiknya jangan, sama sekali jangan. Jangan. Yang ketiga, saya yakin semua tahu bahwa itu tidak boleh. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Katakan sama-sama, dibenci Tuhan juga. Dan saya tidak melakukan. Ya. Yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju ke kejahatan. Nah, itu kita juga tahu ya, kita nggak mau tadi. Oke. Nah, yang ini sebenarnya mirip sama yang kedua tadi, betul. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Oke. Dan orang-orang yang mungkin yang ngomong suka exaggerating, kadang-kadang saya juga kadang-kadang dapat informasi begitu banyak dari sosial media, dari baca news, dari apa dengar orang, dengar source yang nggak bertanggung jawab, sehingga apa yang masuk di otak ini begitu saya mulut sehingga jadi kebenaran, dan itu berbahaya. Oke, yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketujuh apa? Yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi saya ulang, is it okay to lie? The answer apa? Tidak. Oke? Tidak boleh berbohong, teman-teman. Tidak ada namanya white lies, gray lies, atau black lies, atau evil lies ya. Semua dikategorikan lies. Semua tujuh, teman-teman? Oke. Kira menjadi pertanyaan saya tahu persis kalau berbohong tidak boleh dan jangan dilakukan. Akan tetapi kalau kita banyak contoh di Alkitab, cerita-cerita yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting, ya, tokoh-tokoh penting saya ulang ya, bukan cuma asal-asalan gitu ya, dan menjadi role model kita yang berbohong dan yang sangat mengenaskan lagi sudah berbohong diberkati itu. Menarik bukan? Menarik, saya juga menarik banget. Saya sangat penasaran gitu ya. Contohnya Yakub dan Isa, ya semua tahu. Tapi ada juga Ananias dan ada juga siapa waktu ular di Taman Eden, betul? Lalu ada lagi Kain. Betul? Kain dan Abel. Tapi kita tahu Kain bermasalah ya dia, betul? Dan apa yang kamu lakukan dengan adik, saudaramu, apa adikmu? Dia bilang, aku tidak tahu. Padahal dia baru membunuh adiknya. Siapa lagi? Samson. Ya, semua tahu Samson berbohong ya. Dikasih bilang, kamu jujur deh sama aku. Dia ngomong, lu kasih tahu apa yang bisa membuat kamu lemah gitu ya. Dia bohongin sih, dia bilang berkali-kali bohong, tapi Samson again masuk di Hall of Faith. Hall of Faith. Tapi nggak beberapa kali, nggak semuanya berujung berkat Tuhan. Yang terjadi hukuman dan tragedi, ya. Nah, tapi ada dua cerita di Alkitab yang tulis, di mana berbohong hasilkan keuntungan, ujung yang baik. Okay. Salah satunya adalah di Keluaran 1 ayat 15 sampai 21. Cerita siapa teman? Tentang awal lahirnya Musa. Benar? Awal lahirnya Musa. Dikatakan kalau bidan-bidan itu disuruh sama Firaun untuk untuk dicek kalau seandainya anak laki-laki, betul? Tapi kalau anak perempuan biarkan. Tapi apa yang bidan-bidan itu katakan? Apa yang bidan itu lakukan? Mereka biarkan anak-anak tersebut hidup. Tapi ada satu yang saya mau highlight ya, tapi nanti ya. Ini satu.
Yang kedua, cerita siapa? Cerita yang tadi kita baca, Rahab. Nah, mari kita lihat isu hal penting ini. Lumayan ini cerita. Pernah dengar film dulu DKI Inovasi Indro, maju kena mundur kena, ya tahu? Inilah yang terjadi dengan bidan-bidan Ibrani dan juga Rahab. Maju kena, dia mundur ke kena. Benar? Maksud saya demikian. Kalau seandainya bidan-bidan Ibrani ini tidak berbohong, apa yang akan terjadi? Anak-anak ini akan mati. Dosa bukan? Dosa. Kalau dia lakukan kalau dia tidak lakukan yang seperti yang dilakukan mereka pun berdosa karena dia berbohong. Kalau Rahab tahu ya teman-teman, bahwa sebelumnya dia menyadari bahwa yang di Tuhan semesta alam mempunyai rencana besar buat orang Israel meruntuhkan atau masuk ke tanah perjanjian. Dia akui, dia bilang dulu Tuhan membelah laut di Teberau ya, betul ya, lalu dan lain-lain sebagainya. Anda bisa baca di sebelum Yosua 2. Di pasti Yosua 2 nanti Anda bisa baca. Jadi kalau dia melakukan hal yang diperintahkan dia bermasalah, kalau dia tidak lakukan hal yang dia perintahkan juga bermasalah. Maju kena, mundur kena. Oke? Nah, tapi ada satu keyword yang common, ada satu idea yang common dari dua cerita ini. Dua-duanya takut akan Allah. Betul? Dua-duanya takut akan Allah. Dan ada dua sins yang dia hadapi. Yang satu against Tuhan, yang satu against peraturan orang lain, sehingga dia harus berbohong. Dan saya banyak reference belajar dari godquestions.org. Anda tahu? Jadi kalau Anda merasa teologi saya perlu ditanyakan, saya ada banyak beberapa reference teologi saya belajar dari godquestions.org. Okay? Dan apa yang mencegah the worst evil terhadap seseorang atau group of people? You lie. Kontroversial ya? Benar teman-teman? Tapi tentunya ada takut akan Allah. Bidan-bidan tersebut, bidan-bidan Ibrani, kalau dia membunuh, dia akan bermasalah dengan Tuhan, betul? Dan kalau demikian dilakukan, mungkin Musa tidak keluar lewat, mungkin namanya nggak Musa, mungkin bisa keluar dari orang lain. Nah, hal yang terjadi juga dengan Corrie ten Boom. Pernah dengar nggak Corrie ten Boom? Corrie ten Boom adalah seorang yang dapat penghargaan dari bangsa Israel tahun 67 karena telah menyelamatkan orang-orang Yahudi pada saat Perang Dunia Kedua. Dia melakukan hampir sama dengan yang Rahab lakukan, dan dia akhirnya tidak jadi knighted oleh Queen of England karena tindakannya di Perang Dunia Kedua. Nah, prinsipnya adalah takut akan Allah dan pilih yang against the greater evil than you like. Tapi saya mau jamin teman-teman bahwa Anda tidak akan mengalami hal ini lagi, saya yakin. Oke? Di mana Anda harus berbohong buat kematian orang. Nah, selanjutnya ini orang pada nggak setuju nih kayaknya. Setuju? Oke. Baca Alkitab
Kudus yang buka hatimu, renungkan statement saya tadi. Oke? Lalu Rahab, the prostitute, dia pilih untuk align dirinya dengan Tuhan dengan menyelamatkan pengintai-pengintai tersebut. Betul teman-teman? Setelah mereka selamat, pengintai tersebut selamat, Rahab juga selamat, dia cuts the deal. Benar? Kalau kita baca di Yosua 2 tadi, kayaknya saya ada di depan juga. Nah, setelah tadi kan dibilang yang mencari mereka pergi dan mengejar kan di direction yang dikatakan salah. Tapi setelah hal tersebut terjadi, dikatakan apa? Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Ini Rahab berkata demikian, bahwa karena aku telah melakukan hal-hal tadi tersebut ramah terhadapmu, kamu juga berlaku ramah terhadap kaum-kaumku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Rahab tahu persis bahwa sebentar lagi akan terjadi hal yang besar yang akan menghabisi nyawa orang-orang di kota mana? Yeriko. Tapi Rahab tahu bahwa hanya satu orang, satu pribadi yang bisa menyelamatkan dia. Dia saat ada sesuatu yang terjadi pada kota ini, aku minta engkau lindungi kalian orang Israel, melindungi aku dan keluargaku. Pendek cerita, penyintai tersebut setuju. Dan apa yang disuruh? Suruh Rahab bawa sanak keluarganya masuk ke dalam rumahnya. Karena kalau sesuatu yang terjadi di tempat ini, dia dan seluruh keluarganya yang masuk di dalam rumah itu covered. Tahu rumahnya gimana teman-teman? Halo? Alkitab mencatat rumahnya on the wall of Jericho. Benar? Saya nggak salah ya? Rumahnya ada di tembok Jericho tersebut. Dan kita semua tahu nanti di ceritanya di Yosua 6 ya. Sebelum itu saya mau bilang bahwa dia cuts the deal berdasarkan atau setelah Rahab mengambil keputusan imannya. Saya ulang ya. Rahab cuts the deal, ada agreement setelah dia melakukan keputusan iman. Teman-teman, dia tahu persis bahwa dibaca bahwa tadi saya bilang bahwa bangsa Israel akan menduduki ini dan akan terjadi masalah besar buat kota tersebut, akan ada kematian yang besar, dan juga dia tahu bahwa Tuhan Allah yang membawa keluar orang Israel dari Mesir dan lain sebagainya di Yosua 2. Oke, dia membuat keputusan imannya, baru kemudian dia cuts the deal untuk save keluarganya. Dengan kata lain, dia sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 67 teman-teman. Hidup kami ini adalah walk, live by faith and not by sight. Oke? Dia melihat dulu, dia percaya dulu, baru dia melihat apa yang akan terjadi. Maka terus terang, I'm guilty juga. Dulu, mungkin sekarang juga masih kadang-kadang ada backward Christianity. Melihat dulu, baru percaya. Melihat dulu, baru percaya. Tuhan, engkau kasih aku mobil dulu, baru aku datang ke gereja.
aku kerjaan, baru aku bakal tithing. Tuhan, engkau kasih aku istri dulu, baru aku rajin ke gereja. Jadi aku nggak usah dari gereja. Kayak contohnya gitu ya, contohnya. Halo? You look first, and then you feel bahwa God can do all this amazing thing. Oke? Teman-teman, Fermi tadi cerita dia khawatir dan lain sebagainya, betul tadi ya? Tapi dia sekarang masih bisa bersyukur. Tadi saya banyak dengar cerita mulut dia tadi, kamu cerita bahwa kamu masih bersyukur. Apa artinya bersyukur, teman-teman? Bahwa sesuatu pasti akan ada solusi, benar. Tapi Fermi udah ngeliat belum? You walk by faith and not by sight. That's the Christianity is all about. You believe first bahwa aku disembuhkan. Aku believe first bahwa aku akan menerima. Pasti sampai hari ini dia masih di sini loh, di Christchurch, dan dipulangin. Sekolahnya masih izinkan masuk sekolah. Berarti ada something, ada tujuan, betul? You believe first by faith, and then something, signs and wonders will happen. Itu yang terjadi dengan Rahab. Dia cuts the deal. Dia lakukan, dia punya. Berbahaya nggak sebenarnya kalau Rahab berbohong hari itu, teman-teman? Halo? Berbahaya nggak? Kalau Anda taruh di posisi Rahab, berbahaya. Karena dia bisa mati, betul? Tapi dia punya faith bahwa Tuhan semesta Allah bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, bisa membelah air di laut, bisa memberi provision buat bangsa Israel, bisa sampai ke poin di mana Joshua bisa mengirim pengintai. Dia percaya. Oke? And then dia cuts the deal. Beautiful Christianity yang dia picture oleh Rahab. Makanya Rahab masuk the hall of faith. Karena iman. Betul? Rahab yang seharusnya root towards destruction. Betul? Tadi kan kita baca di Ibrani 11 ayat 31 tadi yang paling pertama. Saya akan kelamaan ya, cuma saya pengen Anda bawa pulang ini, teman-teman. Oke? Ya, Ibrani 11. Dia tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka karena dia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Seharusnya dia binasa bersama dengan orang-orang durhaka di dalam semua. Dan kalau Anda baca nanti di Yosua 6, jangankan laki-laki yang dibahasmi di kota Yeriko, siapa lagi dibahasmi? Perempuan. Sampai ternak pun juga dibahasmi loh, teman-teman. Halo. Jadi seharusnya Rahab on the road to death. Betul? Tapi karena dia walk by faith and not by sight, dia diselamatkan. Luar biasa ya, Rahab ya, God is good. Ingat ya, jangan backward Christianity, teman-teman. You see it first and then you cut the deal by faith. Itu bukan Christianity namanya. You see it first and then you believe. That's not about Christianity. Faith. Oke? Okay? Bisa sampai di mana ya? Kasihkan. Mungkin boleh tolong ininya stuck. Okay. Yang terakhir, teman-teman. Yosua 6 dikatakan tembok runtuh ya, teman-teman. Temboknya runtuh. Tapi Rahab dan family-nya selamat. Ada dua mujizat yang saya lihat. Ada satu mujizat. Rahab, dia berjanji kepada pengintai, betul. Harusnya
secara logika harusnya pengintai tersebut yang akan menyelamatkan dia, benar? Mungkin pas lagi dia muterin 7 kali gitu ya, Jericho mungkin dia miss gitu bagian temboknya dia, tapi tidak kan teman-teman? Apa yang maksud saya? Apa? Dia berjanji kepada manusia, kepada spies tersebut, tetapi karena faith-nya Tuhan berikan miracle kepada dia. Betul? Seharusnya pada saat tembok runtuh, Rahab juga harus mati, betul? Karena dia tinggal di dalam tembok of Jericho. Jadi ada miracle Tuhan yang terjadi, betul? Seharusnya temboknya rumahnya hancur, tapi dia tidak hancur. Oke. Sedangkan yang lain runtuh. Dia alami mujizat dari Tuhan, bukan dari manusia. Anggap baik sobat ya. Ini yang saya mau tutup. Kenapa saya bilang harus kita belajar dari Rahab ini, dari story of Rahab. Ingat, dengar baik-baik teman-teman. Apa yang terjadi setelah tembok Jericho runtuh? Semua laki-laki, perempuan, even ternak dibunuh habis. Yang tersisa adalah Rahab dan keluarga besarnya. Lalu kita mencatat Rahab dibawa ke pemukiman Israel. Oke? Rahab dibawa ke tengah-tengah orang Israel. Akhirnya dia menjadi adopted di dalam keluarga besar Israel. By faith dia adopted dalam keluarga besar Israel. Rahab, the prostitute, menjadi adopted son of God. Adopted, bukan the physical son of God atau the children of God or son. Cuma tahu kalau Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Itu maksudnya ya. Rahab, the prostitute, menjadi adopted son, children of Israel. Apa yang terjadi, teman-teman? Rahab bertemu dengan seorang laki-laki bernama siapa? Siapa? Ikan yang paling saya suka, Salmon. Biar ingat gitu ya, biar Anda ingat. Nanti jangan bilang durian lagi gitu ya. Bukan. Ikan favorit saya, Salmon. Dengar baik-baik teman-teman. Rahab berjumpa dengan Salmon, menikah, lahir sih. Yes, Boaz. Boaz ketemu dengan siapa? Ruth, melahirkan, saya lupa. Obed. Obed, benar. Oh, curang nih. Saya dari tadi coba ngapal, kalian sudah baca gitu. Maksudnya aku pintar-pintar banget gitu ya di sini. Oke? Salmon memperanakan Boaz. Boaz dapat Obed. Dari Obed dia memperanakan siapa? Isai. Dari Isai keluar Daud. Siapa Daud teman-teman? Adalah Raja Israel. Ya betul. Dari Daud is the line of Jesus Christ. Tolong beri kesaksiannya. Kalau kita terus baca, Eliud memperanakan Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. God is good. Rahab, the prostitute, become the line of the King of Kings. Saya persegi baca ini terharu teman-teman. Terharu. Saya mau ingat kasih hal, dengar baik-baik.
masa depan. Kalau kita pilih Tuhan lebih dari anything in this world. Okay? He can turn a mess into miracle. Amin. Tidak peduli apa yang kita lakukan di depan. Saat ini teman-teman, saya mau ajak, mari kita kembali to Christ. Mari dengan mata tutup. I'm excited. Aku excited. Terus terang aku excited. Rahab the prostitute became changed. Mungkin kita bisa taruh nama kita. Saya bisa taruh nama kita. Everyone punya past. Everyone punya masa lalu. Everyone punya dark past. Tapi saya mau katakan, tidak ada yang lebih messy yang Tuhan tidak bisa turn into miracle. Hari ini mari teman-teman, dengan iman percaya kita, mari kita mengatakan bahwa you are alive, Lord. You are alive. You are the source of my miracle. You are the source of my answer. You give solutions to all my problems. Mountains mungkin looks too great, too big, tapi nothing is too big for the Christ our God. We can move mountains even with the small seeds of faith. Saat ini teman-teman, mungkin ada hal-hal yang kita merasa buntu. Tadi kita dengar soal study, soal sekolah, soal bantuan. Kita tadi dengar soal struggle yang dihadapi teman kita. Mungkin saat ini kita struggle dengan family. Saat ini kita mungkin struggle dengan keuangan kita. Saat ini kita mungkin struggle dengan kesehatan. Saat ini kita mungkin struggle dengan iman kita. Saat ini kita mungkin struggle dengan masa depan. Saat ini kita mungkin struggle dengan permanent residence. Saat ini kita mungkin struggle dengan friendship. Tapi nothing is too big, nothing is too hard for our Lord Jesus Christ. He can turn all the messy circumstances into miracle. Mari dengan iman percaya kita katakan, Lord, I'm gonna walk by faith and not by sight. Help me, bantu aku Tuhan, bantu kami dalam keseharian kami. Nothing is impossible, nothing is too hard, nothing is too stupid. Tuhan bisa merubah Rahab, Tuhan juga bisa merubah saya. Mari kita bangkit. Sidang jemaat keluarga, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Bertujuh jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbung, dalam segala usahamu dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya,
dan berberkati segala pekerjaanmu, sehingga Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapak, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Sampai jumpa. Setiap hari